Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dimanapun Anda berada, kita akan membahas salah satu instrumen investasi yaitu reksadana syariah. Mari kita ikuti bersama. Reksadana syariah merupakan salah satu instrumen investasi bagi masyarakat, terutama untuk investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian dalam melakukan analisis atas investasi mereka. Secara sederhana, reksadana syariah diibaratkan sebagai sebuah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang akan dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portfolio surat berharga syariah seperti saham syariah, sukuk, dan pasar uang syariah, sehingga para pemodal tidak perlu melakukan investasinya sendiri. Reksadana syariah wajib memenuhi prinsip syariah di pasar modal, yaitu transaksi, cara pengelolaan, dan isi portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Manajer investasi yang mengelola reksadana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM. Dewan Pengawas Syariah atau DPS menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan prinsip syariah di pasar modal atas reksadana syariah secara berkelanjutan. Mekanisme kegiatan reksadana syariah serupa dengan reksadana konvensional, namun terdapat beberapa ketentuan khusus pada reksadana syariah. Reksadana syariah harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah, yaitu memenuhi unsur sebagai berikut. Pertama, manajer investasi hanya dapat menginvestasikan dana kelolaannya ke efek-efek syariah. Kedua, adanya mekanisme cleansing atau pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal. Maksudnya, jika bersinggungan dengan unsur non-halal, maka wajib dikeluarkan dan tidak dianggap sebagai pendapatan reksadana syariah. Ketiga, manajer investasi yang mengelola reksadana syariah harus berupa manajer investasi syariah atau membentuk unit pengelola investasi syariah atau UPIS. Keempat, dari sisi pengawasan, reksadana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah pada reksadana syariah. DPS bertugas melakukan pengawasan baik sebelum maupun sesudah penerbitan reksadana syariah. Mekanisme kegiatan reksadana syariah menggunakan akad wakalah, yaitu manajer investasi diberikan mandat mengelola dana investor dan menginvestasikannya sebagaimana ketentuan yang tercantum di prospektus. Lalu, bank kustodian diberikan mandat untuk menyimpan dan mengadministrasikan semua transaksi di reksadana. Dan atas jasanya tersebut, manajer investasi dan bank kustodian mendapat imbalan jasa berupa ujrah. Selanjutnya, manajer investasi akan menginvestasikan dana investor dalam berbagai portfolio efek syariah dengan menggunakan akad sesuai dengan jenis efek syariah yang menjadi portfolio reksadana syariah tersebut. Manajer investasi bersama bank kustodian bertanggung jawab terhadap fungsi dan perannya masing-masing. Yang dalam hal ini, manajer investasi melaksanakan investasi untuk kepentingan investor atau pemodal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prospektus. Sementara itu, bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengadministrasikan dana pemodal, serta menghitung nilai aktiva bersih per unit penyertaan dalam reksadana syariah pada setiap hari bursa. Kedua pihak, baik manajer investasi dan bank kustodian,
wajib melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai amanat investor reksadana. Demikian pembahasan tentang konsep reksadana syariah. Materi berikutnya tentang jenis-jenis reksadana syariah. Mari kita ikuti bersama. Para pembelajar dimanapun Anda berada, setelah sebelumnya mempelajari konsep reksadana syariah, kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis reksadana syariah. Mari kita ikuti bersama. Secara umum, reksadana dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk hukum dan karakteristik penawarannya. Hal ini berlaku bagi reksadana syariah maupun reksadana konvensional. Berikut penjelasannya. Pertama, berdasarkan bentuk hukum. Reksadana terdiri dari reksadana berbentuk perseroan dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana berbentuk perseroan adalah sebuah perusahaan yang kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dengan menjual sahamnya. Dan selanjutnya, dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Pengelolaan reksadana berbentuk perseroan didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Sementara itu, penyimpanan kekayaan reksadana berbentuk perseroan didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan bank kustodian. Namun, saat ini belum terdapat lagi reksadana berbentuk perseroan. Sedangkan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK merupakan reksadana yang mengikat pemegang unit penyertaan atau investor, di mana manajer investasi diberi kewenangan untuk mengelola reksadana portfolio investasi kolektif. Dan bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Saat ini, di Indonesia, bentuk reksadana yang berkembang adalah reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Kedua, berdasarkan karakteristik penawarannya. Reksadana terdiri dari reksadana terbuka atau disebut juga dengan open end dan reksadana tertutup atau disebut juga dengan close end. Reksadana terbuka atau open end merupakan reksadana yang unit penyertaannya dapat dijual dan dibeli kembali secara terus-menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. Sedangkan reksadana tertutup atau close end merupakan reksadana yang ditawarkan dan dibeli kembali hanya pada waktu tertentu. Investor tidak dapat membeli dan menjual kembali reksadana jenis ini di luar jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah jenis reksadana syariah berdasarkan isi portfolionya yang terdiri dari reksadana syariah pasar uang. Reksadana syariah pasar uang yaitu reksadana syariah yang portfolionya berupa instrumen pasar uang syariah, antara lain deposito syariah dan sukuk yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana syariah pendapatan tetap yaitu reksadana syariah yang portfolionya paling sedikit 80% berupa instrumen efek syariah berpendapatan tetap seperti sukuk negara dan sukuk korporasi. Reksadana syariah saham. Reksadana syariah saham yaitu reksadana syariah yang portfolionya paling sedikit 80% berupa instrumen syariah bersifat ekuitas atau saham syariah. Reksadana syariah campuran.
Reksadana syariah campuran yaitu reksadana syariah yang portfolionya berupa efek syariah bersifat ekuitas, berpendapatan tetap, dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79%. Reksadana syariah indeks. Reksadana syariah indeks yaitu reksadana syariah yang portfolionya mengacu pada indeks syariah tertentu di dalam negeri. Reksadana syariah berbasis sukuk. Reksadana syariah berbasis sukuk yaitu reksadana syariah yang portfolionya paling sedikit 85% pada sukuk korporasi dan sukuk negara. Reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri yaitu reksadana syariah yang portfolionya paling sedikit 51% efek syariah luar negeri yang dimuat di dalam daftar efek syariah atau DES dan tentunya yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES. Reksadana syariah terproteksi. Reksadana syariah terproteksi adalah jenis reksadana tertutup di mana masa penawaran dan investasinya mengikuti jangka waktu yang telah ditentukan. Reksadana ini paling sedikit 70% portfolionya berupa sukuk yang diperdagangkan di Indonesia dan di luar negeri. Tujuan reksadana syariah terproteksi adalah agar pada saat jatuh tempo, nilai aktiva bersih atau NAB-nya paling sedikit dapat menutup jumlah nilai investasi awalnya. Exchange Traded Fund Syariah atau ETF syariah. ETF syariah yaitu reksadana syariah yang unit penyertaannya ditransaksikan di bursa efek. Mekanisme penjualan dan pembelian kembali ETF syariah berbeda dengan reksadana syariah yang lain karena dilakukan melalui dealer partisipan yang bekerja sama dengan manajer investasi. Reksadana syariah penyertaan terbatas. Reksadana syariah penyertaan terbatas yaitu reksadana syariah yang berinvestasi pada portfolio efek syariah yang berbasis kegiatan sektor real. Reksadana syariah ini diperuntukkan bagi investor profesional dengan nilai investasi awal paling sedikit 1 miliar. Demikianlah pembahasan tentang jenis-jenis reksadana syariah. Perdalam terus pengetahuan kita bersama tentang pasar modal syariah. Terima kasih, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.